Assalamualaikum semuanya, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, aku Nabila Syahdewi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem rangka. Teman-teman sekalian, kita harus bersyukur rumah yang kita tempati bisa berdiri dengan kokoh untuk melindungi kita dari hujan dan juga panas. Rumah yang kokoh tentu dibuat oleh rangka dan pondasi yang kuat. Begitu juga dengan tubuh kita. Di balik tubuh yang tegak, terdapat rangka dan tulang yang utuh. Pada video kali ini, kita akan membahas susunan rangka tubuh manusia. Pertama-tama diawali oleh pengertian tulang dan rangka. Tulang adalah jaringan ikat yang kuat dan kaku yang menjadi bagian dari sistem rangka tubuh. Sedangkan rangka adalah susunan tulang yang membentuk kerangka tubuh. Jadi, pada tubuh kita, potongan dengan struktur keras ini dinamakan dengan tulang, dan kumpulan dari tulang ini membentuk sistem rangka yang bersifat pasif. Selanjutnya, jenis-jenis rangka berdasarkan letaknya, yaitu eksoskeleton dan endoskeleton. Eksoskeleton adalah rangka yang terletak di luar tubuh makhluk hidup, contohnya pada invertebrata, yaitu pada siput. Endoskeleton adalah rangka yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup, contohnya pada sapi. Materi selanjutnya adalah fungsi rangka. Rangka memiliki fungsi yang bermacam-macam, salah satunya adalah sebagai alat gerak pasif, artinya tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot untuk bergerak seperti berjalan dan berlari. Selain itu, rangka juga berfungsi untuk melindungi bagian tubuh yang lunak dan penting, seperti tulang rusuk dan tengkorak yang berfungsi untuk melindungi jantung, paru-paru, dan otak. Sebagai tempat melekatnya otot, memungkinkan pergerakan, dan tempat produksi sel darah merah, putih, dan trombosit, contohnya pada tulang belakang, dan sebagai pembentuk kerangka, menopang tubuh, dan menjaga postur. Teman-teman, tahukah kamu rangka manusia dewasa terdiri dari 206 tulang? Yang terdiri dari tulang aksial dan tulang apendikular. Tulang aksial adalah tulang sumbu tubuh yang terdiri dari 80 tulang, meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang. Tulang apendikular adalah tulang alat gerak yang terdiri dari 126 tulang, meliputi tulang bahu, tulang tangan, telapak tangan, panggul, tungkai, dan telapak kaki. Teman-teman, itulah dua jenis tulang manusia. Teman-teman, jenis tulang yang beragam tadi dikelompokkan menjadi 3, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Mari kita lihat bagiannya satu persatu. Pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak tersusun atas tulang pipi yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian muka dan bagian kepala. Bagian muka tersusun atas tulang air mata, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang pipi. Bagian kepala tersusun atas tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang belakang, tulang pelipis, dan tulang baji. Nah, teman-teman, itu adalah bagian dari tulang tengkorak. Selanjutnya, tulang badan. Tulang badan tersusun atas tulang belakang yang berfungsi untuk menguatkan dan menopang tubuh saat berdiri. Tersusun atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 3 ruas tulang kerangkang, 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya tulang dada dan tulang rusuk, terdiri dari tulang dada hulu, tulang dada badan, dan tulang dada tajuk pedang. Serta 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Selanjutnya, tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak berfungsi untuk menyangga tubuh sehingga dapat bergerak dengan bebas. Terdiri atas tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Anggota gerak atas tersusun atas tulang selangka, belikat,
tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Itulah bagian dari anggota gerak atas. Selanjutnya, anggota gerak bawah terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, tulang duduk, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, telapak kaki, dan tulang jari kaki. Itulah keseluruhan dari tulang anggota gerak. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Selanjutnya, jenis tulang berdasarkan bentuknya. Dibedakan menjadi tulang pipih, tulang pipa, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Tulang pipa adalah tulang berbentuk tabung terdiri dari epifisis, metafisis, dan diafisis. Contohnya tulang telapak tangan dan paha. Selanjutnya, tulang pipi. Tulang pipi mengandung sumsum tulang yang merupakan tempat produksinya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit darah. Contohnya pada tulang rusuk dan tulang dada. Jenis tulang selanjutnya adalah tulang pendek, contohnya terdapat pada pergelangan tangan dan ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya, tulang tak beraturan. Biasanya terdapat pada tulang tengkorak, yaitu pada tulang hidung dan tulang rahang. Teman-teman, itulah jenis tulang berdasarkan bentuknya. Selanjutnya, kita akan membahas gangguan pada sistem rangka. Pertama, gangguan fisik seperti fraktura atau patah tulang dan fistura atau retak tulang. Selanjutnya, gangguan tulang belakang seperti lordosis atau membusung, kifosis, membungkuk, dan skoliosis, tulang membentuk huruf S atau C. Gangguan selanjutnya adalah gangguan fisiologis seperti tulang kropos dan kaki membentuk huruf O atau X yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfat. Itulah gangguan pada rangka tubuh. Selanjutnya, tips menjaga kesehatan tulang. Pertama, dapat dilakukan dengan berolahraga seperti jogging dan angkat beban, memakan makanan yang bergizi untuk tulang yang kuat, berjemur pada sinar matahari pagi untuk vitamin alami, dan meminum suplemen kalsium. Nah, teman-teman, kita sudah mempelajari sistem rangka pada tubuh manusia. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kita, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Soal pertama, perhatikan macam-macam tulang berikut: tulang hidung, rahang atas, dahi, ubun-ubun, rahang bawah, pipi, baji, dan pelipis. Tulang-tulang yang merupakan bagian tulang tengkorak bagian muka adalah. Kita sudah mempelajari bahwa tulang tengkorak terdiri dari bagian muka dan bagian kepala. Bagian muka terdiri dari tulang hidung, rahang atas rahang bawah, tulang pipi, dan tulang air mata. Bagian kepala terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang belakang, tulang pelipis, dan tulang baji. Nah, jadi yang termasuk tulang tengkorak bagian muka ada pada penomoran 1, 2, 5, dan 6, yaitu tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang pipi. Nah, jadi jawaban yang benar ada pada B, yaitu 1, 2, dan 5. Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan membahas materi tentang pembentukan tulang ya, atau sering kita sebut dengan nama lainnya adalah osifikasi. Nah, nanti di mana sih dimulainya? Nah, sebelum Kak Edi lanjut, Kak Edi masih mengingatkan bagi kalian yang belum berlangganan di channel Kak Edi, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya dan jangan lupa untuk berikan tombol like ya. Oke, Kak Edi mulai ya. Pembentukan tulang itu diawali atau dimulai dari adanya
kartilago. Jadi dimulai sudah sejak masa embrio ya guys ya. Bisa kamu lihat di sana, ini kakak tunjukin saja, embrio, di fase embrio atau di masa-masa embrio banyak sekali kartilago, di mana kartilago itu guys di bagian tengahnya itu ada seperti rongga ya. Jadi lebih tepatnya nanti kenapa bisa kartilago tiba-tiba muncul kartilago? Sebenarnya nggak tiba-tiba guys. Jadi sebelum muncul kartilago nanti ada proses pembentukan kartilago yang dihasilkan dari sel-sel mesenkim. Jadi ada sel-sel mesenkim ngebentuk kartilago guys atau tulang rawan gitu. Nah, kalau udah terbentuk kartilago ya, nanti di bagian tengah-tengah kartilago itu ada seperti rongga. Nih sudah kayak dituliskan di sini, ada rongga gitu ya. Dan rongga ini berisikan osteoblas. Sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa sudah ada penjelasan tentang osteoblas. Apa itu osteoblas? Osteoblas merupakan sel-sel penyusun osteosit atau calon tulang sejati atau tulang keras ya, tulang keras. Nah, berarti nanti cikal bakal tulang itu dari mana prosesnya? Dari bagian tengah gitu guys. Pahami dulu ya. Karena di bagian tengah-tengah kartilago tadi yang ada berisi rongga banyak mengandung osteoblas gitu. Osteoblas calon membentuk osteosit. Osteosit berkumpul menjadi tulang keras gitu guys. Nah, nanti di masa fetus ya, nanti sudah mulai muncul yang namanya pembuluh-pembuluh darah di dalam osteoblas tadi, terutama di bagian tengah. Karena memang tadi osteoblas letaknya di bagian tengah, ya kan? Jadi ada banyak pembuluh darah yang di dalamnya ada osteoblas. Dan ingat, darah itu fungsinya adalah sebagai pemberi nutrisi atau makanan untuk proses pertumbuhan tulang. Karenanya nanti kalau sudah masuk darah yang warna merah-merah ini, nanti mulailah tumbuh jaringan tulang dan rongga sumsum tulang. Kemudian berkembang lagi mengalami kelanjutan yaitu di fase bayi, di mana saat fase bayi ini akan semakin mengalami perubahan bentuk tulang dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu artinya mengalami pertambahan ya, pertambahan ukuran, jadi panjang, jadi besar kayak gitu, yaitu namanya pertumbuhan sekunder. Pokoknya semakin tumbuh maka semakin banyak jalur-jalur peredaran darah di sini nih. Makin dikasih makan, makin tumbuh dia, makin gede. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau udah besar gimana? Ya udah jadi dewasa gitu guys. Nanti kalau udah dewasa maka jadilah, misal nih kita bahasnya tulang pipa ya. Ingat tadi tulang pipa ada 3 bagian yang terkenal, yaitu bagian epifisis yang sama-sama letaknya di bagian tengah, ini epifisis. Kemudian di bagian tengahnya di bagian tepi itu ada epifisis, karena epi itu artinya pinggir atau tepi. Sedangkan di bagian tengahnya ada bagian bernama diafisis, dan di antara epi dan dia ada metafisis gitu. Dan sebagai tambahan lagi, pusat pertumbuhan tulang atau pembentukan tulang dimulai dari bagian tengah kemudian ke arah tepi. Jadi gini dia, tengah kemudian ke tepi. Makanya kalau kalian coba nanti makan ayam kemudian gigit tulangnya, terutama kamu makan paha ya, paha ayam goreng ya, bukan paha ayam yang belum digoreng. Nah itu kalian gigit coba itu tengahnya, keras apa lembek? Ya keras, karena memang bagian tengah ini adalah pusat pertumbuhan tulang yang pertama sekali, atau sering kita sebut dengan proses osifikasi primer. Nanti kalau udah agak gede baru mengalami osifikasi sekunder pada bagian agak menuju tepi gitu guys. Osifikasi dibagi dua nanti, osifikasi primer sama osifikasi sekunder. Kalau primer yang dari tengah kemudian ke tepi, nanti kalau yang sekunder agak-agak di tepi dikit dia. Dan konsepnya gini sebenarnya, tengah tulang itu pasti lebih keras dibandingkan tepi-tepinya. Makanya kalau kamu gigit tulang paha ayam goreng tadi yang digoreng ya, itu bagian tepinya kan lebih gampang digigit, lebih rapuh guys, karena lebih banyak mengandung tulang-tulang yang jenisnya tidak padat atau tidak kompak. Kita bilangnya tulang spons guys ya. Jadi yang di bagian ujung-ujung tulangnya itu biasanya lebih rapuh dibandingkan tengahnya. Tengah itu keras banget. Coba buktikan aja kalau kamu makan ayam goreng ya, bagian pahanya ya guys. Oke, itu merupakan penjelasan singkat dari proses pembentukan tulang atau disingkat dengan osifikasi ya.
Jika menurut kalian video ini bagus, silakan berikan komen dong di kolom komentar ya, dan jangan lupa berikan tombol like serta share video ini ke teman kamu, baik melalui WA grup lain atau Twitter, biar kamu dan teman kamu semakin bisa cepat memahami pelajaran biologi gitu ya. Cukup sekian dulu Babysik Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Sekian materi sistem rangka, semoga teman-teman paham ya.